Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak semuanya. Pada siang ini, pagi di atas siang, kita mengikuti pembelajaran PPKN. Gimana keadaannya hari ini? Sehat? Sebelum kita memulai pembelajaran, mari terlebih dahulu kita berdoa. Ketua kelasnya, Nazir, memimpin doanya Nazir. Siap, hormat. 3, berdoa, mulai. Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu ya. Hafiz, Anissa, Delmavi, Bisa, Evando, Fakrul. Sebelum mulai pembelajaran, coba lihat dulu. Ada sedikit cek lagi. Lihat sampah di bawah mejanya masing-masing. Apakah ada? Buket tadi ada buket? Ada. Nah, sekarang buka dulu buku pembelajarannya. Masukkan dalam kotak. Mana apa yang dulu? Kali kita gimana? Semua berdiri. Untuk memulai pembelajaran kali ini, kemarin itu kita sudah menyelesaikan KD 3.2 kita atau bab 2-nya tentang pokok pikiran. Apa kemarin yang bab 2-nya? Pembukaan undang-undang. Apa? Bab 2 apa materi kita? Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan juga anda semuanya sudah mempelajari makna dari pokok pikiran tersebut. Apa saja juga makna masing-masing alinianya. Alinea pertama sampai kepada alinea ke. Ada berapa di alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? 4 alinea. Dan juga kemarin kita juga sudah membahas tentang sikap positif kita terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Setelah kita menyelesaikan materi bab 2, sekarang kita lagi memasuki dan kita juga sudah mengikuti ujian semester. Jadi ibu harapkan nilai dalam ujian semester kamu itu nanti bisa bernilai baik. Nah, sekarang kita masuk lagi bab
Selanjutnya atau KD 3.3 apa materi kita selanjutnya? Apa yang menjadi kompetensi dasarnya? Kompetensi dasarnya pada pembelajaran ini bab 3-nya apa? Memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anda catat dulu di catatannya apa yang menjadi kompetensi dasar kita pada pertemuan ini. Sudah catat? Lanjut lagi, kompetensi intinya. Indikator dalam pembelajaran ini kita akan membahas, buka buku paketnya. Kita akan membahas indikatornya yang pertama, menguraikan hakikat dan teori kedaulatan. Ada nampak dalam bukunya, nak? Ada. Itu kompetensi indikator pencapaian kompetensinya. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini? Baca. Siapa yang bacanya? Fani ya? Coba baca Fani yang pertama apa Fani? Melalui kegiatan mengamati video peserta didik mampu menguraikan hakikat kedaulatan dengan sikap disiplin selama proses pembelajaran secara cepat. Yang keduanya apa? Melalui kegiatan mengamati gambar, peserta didik mampu menguraikan hakikat kedaulatan dengan sikap disiplin dalam selama proses pelajaran secara ketat. Yang ketiganya, melalui model pembelajaran problem based learning dengan metode pembelajaran ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, peserta didik mampu menguraikan teori kedaulatan dengan sikap tanggung jawab secara cepat. Jadi, yang pertama dulu tujuannya melalui kegiatan mengamati video. Jadi kamu nanti akan ibu perlihatkan sebuah video. Dari video ini ibu mengharapkan anak-anak semuanya mencatat di bukunya apa saja nanti yang sesuai dengan pembelajaran kita tentang kedaulatan. Apa saja nilai-nilai kedaulatan, apakah ada pelanggaran kedaulatan di sana, atau ada apa saja kegiatan kedaulatannya, Anda catat dalam catatannya, nanti dikemukakan ya. Ini video yang akan ibu tampilkan. Jangan lupa catat semuanya ya. Itu pertama, cuma lagi catat tuh ya. Ada beberapa video nanti.
Oke teman-teman, dari video ini Nanti proses penilaian, selama proses pembelajaran ini ibu juga akan memberikan penilaian. Pertama tentang sikap Ananda, apakah sikapnya itu sopan nantinya, atau dia nanti ada yang mengganggu kawannya atau yang lainnya yang akan ibu nilai. Yang kedua, dari segi pengetahuannya, juga akan ibu nilai siapa yang aktif dalam pembelajaran ini. Kenapa? Nanti kita akan melaksanakan tugas kelompok. Dan yang ketiga nanti keterampilannya juga akan ibu nilai. Ya, dan sekarang kita lihat dulu yang video tadi. Siapa yang bisa mengungkapkan pendapatnya tentang atau boleh juga mengajukan pertanyaan atau pendapatnya tentang video yang kita lihat tadi. Siapa yang pertama, sebutkan namanya siapa? Kita tidak, dari video yang saya lihat, kita tidak boleh memandang orang dari penampilan atau kekuasaan yang kita buat. Dari penampilannya saja. Oke, yang pertama Yafi, yang kedua siapa lagi? Kata si Rani, kita tidak boleh melanggar hukum. Ada dia tadi melanggar hukum. Ya, Apa yang mereka lakukan? Kenapa? Pasal 127. Apa bunyi pasal 127 ayat 1? Buku wajib mentaati peraturan. Semua kita wajib memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Tapi tadi apa yang mereka lakukan oleh dua orang pemuda tadi itu? Sebelum memaafkan apa yang mereka lakukan terlebih dahulu? Merempet katanya dia nak berbuat nak apa-apa dia merempet. Itu dia tidak boleh. Temanya kita ini semuanya sama. Sesuai dengan pasal 27 ayat 1. Siapa lagi yang tahu tadi? Kan banyak Dalam pemilu tidak boleh melakukan money politik. apa itu money politik? Bermain Wah, ya ini saya katanya nak nanti akan dikasihkan uang. Nah, selain video itu tadi, ini juga ada gambar. Gambar apakah ini? Pemilu. Tentang pemilu. Pemilu yang baik ini seperti ini prosesnya. Yang pertama apa yang mereka lakukan dulu? Di bukunya juga ada apa yang mereka lakukan terlebih dahulu. Masuk. Nah, setelah itu apa lagi? Setelah lanjut. Kedua. Pergi ke tempat ketua KPPS dan anggota. Sekarang meskipun kamu belum melakukan pemilu, tapi sudah tahu bagaimana prosedur pemilu yang baik. Ananda semuanya ibu ditugaskan mencari dalam kelompok nantinya. Karena dibagi menjadi dua kelompok besar dan akan nanti kita berdiskusi dan akan tanya jawab, nanti akan mempresentasikan tentang tugas kelompok yang ibu kasihkan. Ini nama kelompoknya. Nanti nama kelompok itu duduk berdasarkan kelompoknya. Ini dia kelompok 1. Ananda semuanya kelompok 1 buat dalam kertas 1 lembar. Nanti akan tugasnya. Apa itu? Menyesuaikan hakikat demokrasi, hakikat kedaulatan. Kedaulatan ya. Mulai dari apa dia? Pengertian kedaulatan. Sifat-sifat kedaulatan. Itu kedaulatan. Kelompok 2 membahas tentang teori kedaulatan. Kawan yang tidak membuat, kamu membuat pertanyaan atau mencari soal tentang kelompok lainnya. 2. Ya. Kalau kelompok 2 berarti memberikan pertanyaan tentang hakikat kedaulatan. Kelompok 1 mencari pertanyaan tentang teori kedaulatan. Cari. Bisa pertanyaannya?
Anak bobo. Dari lagi. Ya. Nanti pada saat diskusi kelompok, masing-masing kelompok atau individu ibu harapkan nantinya untuk bisa berpikir kritis dan menyampaikan pendapatnya kepada kelompok lain dan berperan aktif dalam tugas masing-masing kelompok. Selesai? Sudah? Nomor dua sudah? Nomor satu? Sudah. Sekarang nomor satu sudah. Nomor dua ya Bu? Mana hasil tadi? Ini dia kelompok dua. Oke, Ibu sebentar ya. Ibu nilai dulu tugas dari kelompok ini. Kita akan memulai diskusi kelompoknya. Nah, bagaimana cara diskusinya? Kelompok satu terlebih dahulu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, dan kelompok dua nanti akan memberikan pertanyaan cukup dua saja ya. Memberikan dua buah pertanyaan kepada kelompok satu. Nanti pas kelompok dua mempresentasikan diskusinya, kelompok satu memberikan pertanyaan. Jadi, nah sekarang perhatikan dulu hasil diskusi dari kelompok satu. Kelompok satu terdiri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan diskusi kami kepada kelompok 2. Kepada Sirhai silakan. Silakan. Hakikat kedaulatan. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah yang artinya kekuasaan teritori. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakan dengan semua cara yang tersedia. Menurut pendapat Ibn Khaldun, kedaulatan memiliki 4 sifat pokok yaitu asli, permanen, tunggal, dan secara. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara terdiri atas 2 bentuk. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Yang pertama, sebutkan salah satu organisasi internasional di dunia. 2. Salah satu di dunia. Suatu organisasi. Sebutkan salah satu organisasi internasional di dunia. Suara yang lainnya. Jadi kalau bersuara Yang kedua, apa yang dimaksud dengan de facto? Yaitu pertanyaan dari kelompok 2. kelompok satu tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya, dan kelompok dua sudah memberikan pertanyaan. Jadi sambil kelompok satu menjawab pertanyaannya, kelompok dua membacakan hasil presentasinya terlebih dahulu. Nah, semuanya, siapa yang menjadi moderatornya sini? Yang membacanya siapa? Yang sekretarisnya siapa? Nah, lainnya juga ikut aktif dalam diskusi kelompok. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menyampaikan
hasil diskusi kami tentang teori kedaulatan yang akan disampaikan oleh Fani. Kepada Fani kita persilakan. 1. Teori kedaulatan. Adapun teori-teori kedaulatan diantaranya sebagai berikut. A. Teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Teori ini umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa. Misalnya Raja Mesir kuno, Kaisar Jepang, Kaisar Tiongkok, Raja Belanda, dan Raja Ethiopia. Itu hasil diskusi dari kelompok 2. Bagaimana kelompok 1? Ada yang ingin dipertanyakan dari yang dibacakan oleh kelompok 2 tadi? Baiklah, saya dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. 1. Berikan secara singkat teori kedaulatan. 2. Apa saja pembagian kekuasaan dalam negara? Nah, kami mencoba untuk mencari isinya. Sekarang perhatikan dulu kelompok 1 menjawab pertanyaan yang dikemukakan oleh kelompok 2. Silakan. Apa moderatornya tadi? Baiklah, kami akan pertanyaan dari kelompok 2 yang akan dibacakan oleh Ando. Kepada Pan, kita persilakan. Soalnya gerakan Evando, yang lainnya dengarkan kawan yang tidak ada suara. Sebutkan salah satu organisasi internasional di dunia. Organisasi internasional di dunia yaitu PBB. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan de facto? De facto adalah istilah lain dari nyata. Berarti de facto merupakan tindakan yang sesuai dengan kenyataan. Apakah ada tambahan dari kelompok 2? Terima kasih atas jawaban dari kelompok 1. Nah, kelompok kami apakah telah mengatakan dengan jawaban yang Terima kasih dari kelompok 2. Ada yang dapat saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dijawab oleh Nafi. Kepada Nafi kita silakan. Saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertama, apa saja pembagian kekuasaan dalam negara kedaulatan? 1. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pertanyaan selanjutnya, apa maksud raja konstitusi ketuhanan? Raja atau pemerintahan selalu jelas tidak mungkin salah. Itu yang dapat kami sampaikan. Apakah ada tanggapan dari kelompok 1? Pertama tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa tadi? Yang pertama, Lembaga ya, bagian negara. Yang keduanya raja Kami sudah merasa puas dari jawaban kelompok
kebijakan dari kelompok 1. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu sudah, mana tugas kelompok tadi? Ibu sudah melihat bagaimana diskusi dari kelompok hasil 1 dan 2. Meskipun kamu tadi hanya menjawab 2 pertanyaannya, tapi itu sudah mencakup tentang materi yang kita bahas pada pertemuan sekarang ini. Jadi Ibu sangat mengharapkan pertanyaannya itu sangat aktif dalam kegiatan. Tidak ada yang meribut. Sesuai dengan bahasa masing-masing kelompok, tadi sudah membahas yang pertama dari 3 video dan gambar yang kita perhatikan tadi. Kita akan membahas yang pertama tentang hakikat kedaulatan yang dibahas oleh kelompok 1. Apa hakikat kedaulatan? Kata kelompok 1, kedaulatan itu berasal dari bahasa mana saja tadi? Apa itu asalnya? Bahasa apa lagi? Bahasa apa ya? Daulat. Yang artinya apa? Dalam bahasa lainnya apa istilah kedaulatan ini? Apa istilah aslinya lagi? Adalah kekuasaan tertinggi. Ada juga menurut para ahli. Siapa tadi ahlinya? James Baldwin. Apa kata James Baldwin tentang kedaulatan, Rahmat? Apa kata James Baldwin tentang kedaulatan? Apa tadi kedaulatan? Kebebasan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Sifat kedaulatan itu ada berapa? Apa yang paling itu yang pertama? Asli. Asli. Apa itu asli, Delmafi? Apa itu asli? Apa itu asli? Artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Maksudnya apa? Coba tahu maksudnya? Karena kekuasaan lebih tinggi. Iya. Yang kedua apa lagi sifat kedaulatan? Permanen. Apa itu permanen? Artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berhenti. Kita Indonesia berganti-ganti pemerintahan kita. Iya. Siapa presiden kita yang pertama dulu? Soekarno. Adalah Sudirman. Ada lagi yang ketiga apa sifatnya? Benar. Yang ketiga apa sifat negara? Apa itu tunggal? Udah kok. Yang ketiga apa? Lanjut lagi yang keempatnya apa? Tidak Terbatas. Apa yang terbatas? Ada 4 sifat kedaulatan. Lanjut lagi. Apa bahasa kelompok 1 tadi? Apa bahasa kelompok 1? Bentuk kedaulatan. Bahasa kelompok 1 apa tadi bentuk kedaulatannya berapa dia? 2. Apa yang 2 itu? Kedaulatan ke dalam. Kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar. Jadi kalau kedaulatan ke dalam berarti kedaulatan ke dalam negara itu sendiri. Kalau kedaulatan ke luar apa? Contohnya berdasarkan video tadi apa contoh kedaulatan kita ke luar? Dengan negara lain. Jadi ada beberapa negara. Nah, kalau banyak negara apa nama perjanjiannya? Multilateral.
dari bentuk kedaulatannya sesuai dengan pasal kelompok 1. Teori kedaulatan yang seperti yang dibahas oleh kelompok 2. Zulfahmi, ada berapa teori kedaulatan yang dibahas tadi? 6. Apa yang 5 itu? Apa dia Zulfahmi? Teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, teori kedaulatan rakyat. Ada berapa? 5. Semua negara ada memiliki teori-teori tersebut. Tapi tidak terima 5-nya. Misalnya negara Jepang, negara Amerika, negara Indonesia, negara Cina, mereka memiliki teori kedaulatan yang berbeda. Apa yang dimaksud de facto? Kenyataan. Fakta atau kenyataan. Itu de facto itu merupakan sebuah pengakuan dari bangsa asing terhadap suatu negara atau pengakuan bangsa asing terhadap Indonesia. Ada dua sifat pengakuannya, ada de facto, ada de jure. De facto itu adalah pengakuan dari suatu negara itu berdasarkan fakta yang ada. Kalau de jure, pengakuan terhadap suatu negara berdasarkan hukum yang berlaku. Kira-kira apa lagi pertanyaannya? Apa saja contoh lembaga apa? Lembaga ya? Lembaga yang PBB ini apa tadi itu? Organisasi internasional. PBB. Untuk apa lagi? Rahmat. Apa contoh organisasi internasional dari PBB? PBB itu banyak dia apa itu? UNICEF-nya ada, UNESCO-nya ada, WHO-nya ada. Yang mesti organisasi itu adalah membidangi masing-masing. Bagi kekuasaan Indonesia ada berapa? 3. Apa yang 3 itu? Kekuasaan legislatif, kekuasaan Eksekutif dan legislatif. Eksekutif siapa dia? Eksekutif siapa dia? Pemerintah. Siapa pemerintahnya? Eksekutif siapa namanya? Ada dia presiden dan juga Wakil presiden. legislatif siapa? Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. MPR. Kalau yang legislatifnya Rusia. Teori kedaulatan ini ada pelopor-pelopornya. Siapa saja pelopornya? Teori kedaulatan Tuhan siapa pelopornya? Rousseau namanya. Nah, teori kedaulatan raja siapa? Johannes Aloysius. Teori kedaulatan negara? Johannes. Teori kedaulatan apa lagi hukum? Montesquieu. Yang kelima teori kedaulatan rakyat? Diki Rasul. Diki Rasul. Montesquieu. Pelapornya Diki Rasul, Johannes Montesquieu apa? Kalau kita Indonesia, Pino, teori yang kita adalah teori kedaulatan mana? Iya, teori kedaulatan rakyat. Dari kedaulatan negara. Negara. Rakyat. Kalau rakyat apa buktinya? Dari kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan. Sudah kita bahas itu. Hukum kedaulatan Tuhan. Sesuai dengan berapa tadi hukum? Pasal berapa tadi? Pasal 27 ayat 1. Selain itu kita mengenai kedaulatan apa lagi? Pemilu itu kedaulatan apa itu? Kedaulatan rakyat. Karena apa? Pemilu itu adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan? Jadi kita sudah membahas indikator kita yang pertama tentang apa? Hakikat dan teori kedaulatan. Rakyat.
Dalam matematika kita ada mempelajari tentang apa saja yang pertama? Pengertian Sifat kelembagaan. Yang ketiga, teori kelembagaan. Dan juga kita membahas tentang apa manfaat yang kamu rasakan pada pembelajaran kita dari awal tadi sampai sekarang ini? Supaya tahu satu ya. Pertama, kita bisa mengetahui tentang hakikat dan teori kedaulatan. Yang kedua, apa lagi manfaat yang kita dapatkan dari pembelajaran kita sekarang ini? Bahwa kedaulatan memiliki empat sifat pokok. Bahwa kedaulatan itu mempunyai 4 sifat. Selain itu apa lagi? kita dapat mengetahui kekuasaan dari negara. Kita dapat mengetahui kekuasaan dalam negara. Ada lagi apa yang bisa kamu rasakan manfaat dari pembelajaran kita pada saat sekarang ini? Mengetahui bahwa teori kita Bahwa kedaulatan itu tugas ingat. Lihat di bukunya ada KPD yang kita tadi, ada tempat yang kita sikat, itu ada tugas mandirinya, enggak? Nah ini, tugas mandiri ada tempat tugas mandirinya, dikerjakan tugas mandiri tersebut, ya. Tugas mandiri apakah betul? sendiri. Solo. Ya. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini, ini dia materi kita tentang hakikat dan teori kedaulatan. Untuk pertemuan berikutnya, apa teorinya, apa materi yang kita bahas tadi? Ya. Mudah-mudahan pertemuan minggu besok kita akan membahas tentang bentuk dan analisis kedaulatan negara Republik Indonesia. Jadi harapkan Anda semuanya dapat lebih fokus untuk lagi belajarnya, tidak ada yang main-main. Ya, tidak ada yang main-main ya. Jadi kamu itu harus fokus dalam belajar. Kenapa? Agar kita dapat merasakan manfaat dari pelajaran kita sebelumnya. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk sekarang ini kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Nanti tugasnya jangan lupa dibikin. Minggu besok akan ibu periksa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita ucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Jaga hormat, tegak, bersyukur, mulai.